Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dare Production. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pendaftaran peserta didik baru di aplikasi PPDB SMK Negeri 1 Cikaum tahun ajaran 2024-2025. Oke. Untuk linknya akan saya simpan di deskripsi dan nanti juga akan saya kasih untuk linknya di video. Oke, pertama-tama untuk linknya yaitu ppdb.smkn1cikaum.sch.id, maka akan tampil seperti berikut. Oke, di sini ada beberapa menu yang sudah disediakan, ada beranda pendaftaran, ada info tiap jurusan, ada juga kontak. Oke Bapak Ibu, pertama-tama Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya akun, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa masuk, tinggal klik aja tombol masuk, maka akan diarahkan ke halaman login. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mempunyai akun, silahkan klik tombol daftar. Dan Bapak Ibu juga bisa mengklik tombol pendaftaran di bagian menu, di beranda di bagian menu pendaftaran. Maka akan diarahkan ke halaman login, lalu klik daftar. Untuk langkah pertama yaitu kita akan membuat akun dulu, yaitu akunnya misalkan ini, emailnya yang aktif ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Untuk passwordnya bebas, silahkan. Untuk nomor handphonenya silahkan diisi dengan nomor yang aktif dan bisa menerima WhatsApp dan juga telepon atau SMS. Ketika sudah diisi, silahkan klik tombol daftar. Setelah berhasil untuk mendaftar, maka diarahkan ke halaman login. Silahkan masukkan email yang tadi yang sudah didaftarkan dan juga passwordnya, lalu klik tombol masuk. Sesudah berhasil masuk, maka halaman yang tampil pertama itu adalah form pendaftaran peserta didik baru. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian bisa klik tombol daftar untuk mendaftar ke SMK Negeri 1 Cikaum. Kita klik aja tombol daftarnya, lalu akan muncul form pendaftaran peserta didik baru. Di sini silahkan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian bisa diisi untuk datanya. Datanya harus sesuai dengan data-data yang sudah nama-nama form yang sudah disediakan. Sini misalkan saya isi sebagai berikut. Ini saya menggunakan nick, contoh nicknya, dan nomor kakak, tempat lahirnya, tanggal lahirnya silakan dipilih, terus agamanya silakan dipilih. Ini untuk berkebutuhan khusus Bapak, Ibu, dan adik sekalian bisa dikosongkan atau bisa menggunakan strip, atau kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, Bapak, Ibu mempunyai anak yang berkebutuhan khusus silahkan diisi, atau adik-adik sekalian mempunyai berkebutuhan khusus silahkan diisi. Kalau tidak, dikosongkan saja. Dusunnya silahkan diisi, RT RW-nya, kelurahannya silahkan diisi.
Alat transportasinya silahkan diisi juga. Tempat tinggal. Ini nomor telepon orang tua silahkan diisi ya. Misalkan seperti itu. Klik tombol simpan. Ya, jangan lupa ketika sudah selesai klik tombol simpan, maka di bawah di pinggir tombol simpan ada tombol berikutnya. Silakan diklik tombol berikutnya untuk form selanjutnya. Silakan diisi, jangan lupa untuk diisi dengan data yang sesuai. Nama ayahnya siapa? Misalkan berikut ya. Disesuaikan dengan nama pendidikan terakhir ayah dan ibu kalian. Sesuaikan, bisa ditanyakan dulu sama ibu dan ayah kalian. Untuk wali itu bisa diisi kalau misalkan kalian tinggal dengan wali kalian. Kalau misalkan tidak, ini bisa dikosongkan. Klik tombol simpan. Setelah diklik tombol simpan, maka di pinggir tombol kembali akan muncul tombol berikutnya. Silahkan klik tombol berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian tidak akan bisa mengklik tombol simpan kalau data-data di setiap tab itu masih kosong. Jadi silahkan diisi untuk data-datanya, kecuali tadi ada beberapa form yang tidak usah diisi. Misalkan ini saya simpan, coba untuk simpan, maka dia akan menolak untuk menyimpan karena datanya itu harus diisi, ya, wajib diisi. Tinggi badan misalkan 180. Ini untuk jarak, ya, satuannya meter ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, misalkan 300 meter. Waktu dari rumah ke sekolah misalkan 1 jam misalkan ya, atau misalkan setengah jam ya. Atau misalkan bisa pakai angka 0,5 jam misalkan bisa, atau misalkan 1 jam, 0,5 jam berarti setengah jam ya, atau 30 menit sama aja setengah jam berarti. Jumlah saudara kandung misalkan 3, anak kedua ya. Lalu klik tombol simpan. Setelah klik tombol simpan, maka di bawah akan muncul tombol berikutnya. Silahkan klik tombol berikutnya. Nah, kita pilih di sini ada 3 jurusan ya, pilihan ke 1, 2 dan 3. Semua ini wajib diisi ya. Jadi semuanya wajib diisi. Jurusan pertamanya apa, jurusan keduanya apa. Kalau hanya 2 jurusan itu tidak akan bisa diisi karena ini wajib diisi ya untuk ketiga jurusannya. Silahkan diisi, misalkan ini. Kalau semuanya sudah diisi, kita klik tombol simpan. Oke. Maka di bawah akan muncul tombol selesai. Nah, ini kita klik tombol selesai, dia akan muncul konfirmasi pendaftaran. Anda tidak akan bisa mengedit data pendaftaran setelah mengklik tombol selesai. Harap dicek kembali untuk kelengkapan data. Nah, kita misalkan cek dulu ya. Kita klik tombol kembali dulu. Kita lihat setiap data-data formnya. Takut ada yang masih salah, bisa dibetulkan. Oke. Kalau misalkan sudah sesuai, klik tombol berikutnya. Klik tombol berikutnya sampai ke tab terakhir yaitu tab jurusan. Nah, kalau sudah sesuai semuanya, silahkan klik tombol selesai, lalu klik tombol selesai. Nah, di sini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian tinggal menunggu konfirmasi dari admin aplikasi PPDB SMK Negeri 1 Cikaung. Oke.
Setelah menunggu beberapa saat, maka akan muncul notifikasi WhatsApp dari admin aplikasi. Di situ terima kasih isinya yaitu terima kasih telah mendaftar di SMK Negeri 1 Cikaum. Silakan untuk klik link berikut untuk masuk ke grup WhatsApp PPDB SMK Negeri 1 Cikaum. Silakan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa mengklik link tersebut dan masuk ke grup WhatsApp PPDB SMK Negeri 1 Cikaum. Oke, setelah menunggu beberapa saat, maka kita refresh dan akan muncul notifikasi selamat Anda diterima di SMK Negeri 1 Cikaum. Silahkan klik tombol berikut untuk bukti pendaftaran. Ya, ketika kita klik tombol cetak, nah maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman mencetak bukti pendaftaran ke SMK Negeri 1 Cikaum, dan Bapak Ibu bisa mencetak bukti tersebut dan melampirkan ke map untuk pendaftaran peserta didik baru. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Untuk link akan saya tampilkan, akan saya share di kolom deskripsi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.